Pernah terjaga jam 3 pagi memikirkan kembali percakapan canggung 3 tahun lalu? Atau saat kamu mengirim email penting, lalu menghabiskan 1 jam berikutnya untuk merefresh inbox cemas? Jika iya, selamat, kamu bukan sendirian. Kamu adalah bagian dari klub eksklusif yang disebut overthinker. Masyarakat sering melabeli ini sebagai kelemahan, kecemasan, keraguan, kelumpuhan analisis. Tapi bagaimana jika aku bilang overthinking sebenarnya bukan bug di sistemmu? Bagaimana jika itu adalah sebuah fitur, sebuah mesin simulasi super canggih yang terpasang di otakmu? Masalahnya bukan pada mesinnya, masalahnya adalah kamu tidak pernah diajari cara menggunakannya. Mari kita bedah. Otak manusia, terutama korteks prefrontal, adalah mesin prediksi. Tugas utamanya adalah menjalankan simulasi masa depan untuk menjaga kita tetap aman. Jika aku lompat dari tebing ini, apa yang akan terjadi? Simulasi, jatuh, sakit, mati. Oke, jangan melompat. Keputusan bagus. Jika aku makan buah beri merah yang aneh ini, simulasi, bisa jadi beracun. Oke, cari makanan lain. Evolusi bekerja. Otak seorang overthinker melakukan hal yang sama, tetapi untuk ancaman modern yang lebih abstrak. Penolakan sosial, kegagalan karier, atau memilih sereal yang salah di supermarket. Mesin simulasimu tidak rusak, ia hanya diberi input yang salah. Ia berjalan dalam loop tanpa akhir karena masalah yang kamu berikan tidak memiliki solusi yang jelas. Contoh input buruk. Kenapa dia tidak membalas pesanku? Mesin simulasi akan mulai bekerja. Mungkin dia marah. Mungkin aku mengatakan hal yang salah. Mungkin dia diculik alien. Mungkin dia benci aku. Ini adalah simulasi yang tidak produktif. Kamu tidak bisa memenangkannya karena kamu tidak memiliki data untuk memverifikasi salah satu skenario pun. Sekarang bandingkan dengan input bagus. Presentasiku besok, apa saja skenario terburuk yang mungkin terjadi dan bagaimana aku bisa mempersiapkannya. Mesin simulasi menyala. Skenario 1, proyektor mati. Solusi, siapkan salinan cetak dan file di USB. Skenario 2, ada pertanyaan sulit yang tidak bisa kujawab. Solusi, aku akan bilang, itu pertanyaan bagus. Saya perlu cek data untuk jawaban akurat dan akan kembali lagi setelah ini. Lihat bedanya, yang pertama adalah lingkaran kecemasan, yang kedua adalah perencanaan strategis. Mesinnya sama, inputnya yang berbeda. Jadi, bagaimana cara menjadi operator yang baik untuk mesin simulasi di kepalamu, bukan menjadi budaknya? Langkah pertama, sadari dan namai. Saat kamu merasa pikiranmu mulai berputar-putar, berhenti sejenak. Katakan pada dirimu sendiri, "Ah, ini dia, mesin simulasiku sedang menyala." Dengan menamainya, kamu menciptakan jarak. Kamu bukan pikiranmu. Kamu adalah pengamat dari pikiranmu. Kamu adalah operator mesinnya. Langkah kedua, ganti pertanyaan. Alihkan dari pertanyaan mengapa yang tidak produktif ke pertanyaan bagaimana atau apa yang berorientasi pada tindakan. Bukan mengapa aku begitu canggung, tapi apa satu hal yang bisa aku lakukan lain kali agar merasa lebih percaya diri. Bukan mengapa bosku terlihat kesal, tapi bagaimana aku bisa mengklarifikasi ekspektasinya di rapat berikutnya. Pertanyaan yang baik adalah bahan bakar yang baik untuk mesin simulasimu. Ia memberinya masalah nyata untuk dipecahkan, bukan hantu untuk dikejar. Langkah ketiga, tetapkan batas waktu. Beri mesinmu waktu spesifik untuk bekerja, lalu paksa dia berhenti. Gunakan teknik Pomodoro untuk berpikir. Oke, otak, kamu punya 15 menit untuk memikirkan semua kemungkinan terburuk dari kencan pertama ini. Setelah itu, kita akan fokus memilih baju. Ini mencegah pendarahan analisis ke seluruh harimu. Kamu memberikan pekerjaan pada pikiranmu, bukan membiarkannya berkeliaran tanpa tujuan. Langkah keempat, dan ini yang paling penting, ambil tindakan, sekecil apapun. Simulasi hanya berguna sampai titik tertentu. Setelah itu, kamu butuh data dari dunia nyata. Dan satu-satunya cara mendapatkan data adalah dengan melakukan sesuatu. Kamu sudah menghabiskan 30 menit menyusun draft email yang sempurna? Tekan kirim. Itulah datanya. Kamu takut menelepon seseorang? Lakukan selama 1 menit saja. Itulah datanya.
Tindakan adalah cara mematikan simulasi yang tidak perlu dan memulai proses belajar yang sebenarnya. Jadi mari kita rangkum. Overthinkingmu bukanlah kutukan, itu adalah superpower yang salah kalibrasi. Itu adalah kemampuan untuk melihat kemungkinan, menganalisis variabel, dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Berhentilah membencinya, mulailah mengarahkannya. Beri ia masalah yang layak untuk dipecahkan. Lain kali kamu terjaga jam 3 pagi, jangan melawannya. Nyalakan lampu, ambil pena, dan tanyakan pada mesin simulasimu. Oke, kamu sudah bangun. Masalah menarik apa yang bisa kita pecahkan bersama hari ini?